Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang cultural shock atau keterkejutan budaya atau kekagetan budaya. Biasanya ini terjadi ketika ada budaya asing, budaya luar masuk ke dalam budaya Indonesia dan merubah. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang setengah menerima, ada yang setengah menolak, ada yang ragu-ragu, ada yang langsung gaspol. Seperti budaya barat itu loh, dulu banyak cultural shocknya. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang terkaget-kaget, bahkan antipati, menolak dengan budaya barat itu. Termasuk diantaranya dalam dunia Islam, NU, banyak yang kena cultural shock ini. Di antaranya adalah pemakaian celana panjang, pemakaian dasi, pemakaian jas. Itu dianggap sebagai budaya barat, budaya Belanda, Eropa. Sehingga banyak penolakan di sana sini, bahkan sempat terjadi perdebatan antara ulama, haram dan tidaknya. Misalnya Kiai Abdul Wahid Hashim dengan Kiai Asnawi saling berbeda pandangan. Yang satu membolehkan, yang satu mengharamkan. Itulah disebut cultural shock. Jadi budaya luar yang masuk ke dalam budaya yang ada itu mengakibatkan sedikit kekacauan, sedikit kebingungan, dan bahkan diantaranya yang ditolak. Dan banyak lagi budaya-budaya barat lainnya yang mengakibatkan kegoncangan budaya di dalam negeri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dalam kaitannya dengan Ba'alwi, karena kita membahas cultural shock ini dari sisi polemik nasab, dari sisi budaya Yaman, Ba'alwi ini, maka cultural shock atau keterkejutan budaya atau kegoncangan budaya ini agak-agak aneh. Anehnya kenapa? Kalau yang dalam kasus pertama tadi, pengaruh budaya luar, asing, barat, masuk ke Indonesia dan mengakibatkan kegoncangan dalam budaya dalam negeri Indonesia, itu wajar, bisa diterima, masuk akal. Karena sesuatu yang masuk dari luar tidak akan mulus diterima. Tetapi budaya Yaman tidak. Justru cultural shock yang terjadi di sini adalah kegalauan, kegoncangan, keterkejutan orang-orang kita ketika bertemu budayanya sendiri. Bagaimana itu? Contoh dalam hal pakaian. Pengaruh dari menggelindingnya polemik nasab ini menyadarkan orang untuk kembali kepada pentingnya memakai belangkon, pentingnya memakai jarit, baju daerah atau batik lah dalam kehidupan beragama seperti dicontohkan Wali Songo. Maka orang-orang yang berbudaya seperti itu, Islam yang seperti itu ternyata mengejutkan, mengagetkan budaya yang sudah ada, yang sudah terbentuk lama ini. Apa budaya yang sudah ada itu? Budaya yang sudah lama ditanamkan Ba'alwi adalah bahwa simbol-simbol keislaman itu adalah jubah, imamah, sorban, udeng-udeng, tasbih, tongkat, kemudian janggut yang rapi, dan aksesoris-aksesoris Yaman lainnya. Itulah budaya Islam Indonesia. Maka setelah sekian lama diinternalisasi di kalangan warga negara Indonesia, maka mereka menganggap inilah budaya Islam Indonesia. Jadi ketika menggambarkan Islam di Indonesia, maka yang muncul adalah gambaran Islam ideal, itulah yang tampangannya seperti habaib Yaman itu. Bagaimana dengan batik? Batik tidak kriteria. Jadi orang-orang yang memakai batik, apalagi tanpa peci, walaupun ilmunya segudang, jebolan pesantren, dalilnya mantap-mantap, hafal Quran dan hadis, tetap tidak mewakili merepresentasi keislaman dan keulamaan. Masya Allah.
Ini pernah dikeluhkan oleh Kiai Haji Said Akil Siroj, yang mana beliau tetap bertahan dengan budaya tradisionalnya yaitu batik dan peci. Sementara di sisi lain, para Ba'alwi ini mengkampanyekan Islam yang Islami itu, yang seharusnya itu, yang budaya Islam beneran itu. Ya seperti mereka itulah. Gamisa, jubahan, serbanan, udeng-udengan, tasbihan, tongkatan. Ya mirip seperti Habib Taufik gitulah. Tidak batikan, tidak peci hitaman. Maka hasil dari doktrinasi tersebut sudah merambah kepada ustadz-ustadz, kiai-kiai, santri-santri, semua berlomba-lomba berpenampilan seperti itu dengan harapan kelihatan lebih islami, kelihatan lebih surgawi, kelihatan lebih dekat dengan Allah. Nah, cultural shock yang unik terjadi di sini. Bukan unik lagi, tapi TOLOL. Jadi kalau cultural shock normal itu kan budaya orang luar masuk menggoyang, mengacaukan budaya dalam negeri. Ini enggak. Budaya sendiri dianggap mengacaukan budayanya sendiri yang sebenarnya budaya luar. Masya Allah. Ini aneh, ini bahkan miris. Jadi orang-orang yang tadi beranggapan bahwa Islam itu harus seperti Yaman, harus seperti habaib tampilannya itu, ketika melihat orang-orang Islam Indonesia berbicara agama dengan pakaian tradisional, memakai belangkon, pakaian pencak silat, celana pencak silat hitam-hitam itu, atau jarit Jawa itu, atau kain-kain batik, atau baju batik, peci hitam. Mereka a priori, mereka malu, mereka menghindar, bahkan ada yang menolak. Mereka beranggapan itu tidak islami, dekat syirik dan lain-lain. Inilah yang disebut cultural shock stadium 4. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini dengan keterkejutan budayanya, baik itu di ranah budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Minang, Madura dan lain-lain, mereka kompak menganggap bahwa budaya asli mereka inilah yang tidak cocok dengan budaya Islam. Mereka tolak atau paling tidak a priori malu atau menghindar. Mereka katakan ini tidak sesuai Islam. Ini Islam Nusantara ini adalah programnya orang-orang kafir, orang-orang liberal, jaringan Islam liberal, dan seterusnya dan seterusnya. Maka orang-orang yang berkata demikian itu, yang menolak budaya sendiri itu, memang sudah ikut dengan budaya Yaman itu. Ikut mengkopi paste pakaian-pakaian dari majikannya itu. Sangat jarang ditemukan mereka menggunakan batik dan peci hitam, atau jarit, atau belangkon, atau budaya tradisional khas daerah masing-masing. Sangat jarang. Bahkan mereka alergi dengan tampilan-tampilan Islam yang dibalut oleh budaya tradisional suku-suku di Indonesia. Bahkan Habib Rizik malah pernah berurusan dengan orang-orang Sunda gara-gara sampurasun itu yang dia pleset-plesetkan menjadi campuracun. Akibat apa? Akibat saking tidak hormatnya, tidak respeknya, tidak mau mengadopsi budaya Nusantara ini. Sehingga para jongos-jongosnya atau mukibin-mukibinnya yang kebetulan punya pengaruh yang menjadi kiai dan lain sebagainya akan menyerang orang-orang yang mempromosikan budaya Nusantara dengan agama ini. Dianggaplah syirik, dianggaplah bid'ah, dikatain dukun, dianggaplah merusak Islam. Islam Nusantara adalah Islam buatan orang-orang kafir dan lain-lain. Pun dalam hal seni musik dan seni tari, kita juga mengalami cultural shock, keterkejutan budaya, kegoncangan budaya, kebingungan budaya, penolakan-penolakan budaya bahkan. Bagaimana itu terjadi? Ketika budaya-budaya Yaman seperti tarian Zafin Yaman itu dianggap sebagai budaya Islami, budaya Islam. Sehingga orang-orang Islam yang menyanyikan atau menarikan tari Zafin itu, menyanyikan tari Yaman itu akan diacungi jempol dan dianggap sebagai orang soleh, orang Islami, orang dekat dengan Allah, walaupun joget-joget dan nyanyi-nyanyi.
Dan banyak di antaranya para kiai-kiai Nusantara ini pernah entah diajak atau inisiatif sendiri berjoget, bernyanyi tari Yaman ini. Dan mereka enjoy saja. Dan cultural shock, keterkejutan budaya ini terjadi ketika mereka diperkenalkan tarian atau budaya tradisional Indonesia. Nah, budayanya sendiri yang sudah mereka lupakan. Ternyata setelah kita perhatikan, banyak kiai-kiai dan ulama-ulama yang sebelumnya menyukai tari Javin Yaman ini, kemudian diajak untuk bertari pencaksilat atau yang dimodifikasi menjadi jaipongan itu mereka tidak tertarik, tidak mau, tidak islami. Walaupun syairnya dibuat seislami mungkin, walaupun pesannya dibuat seislami mungkin, suasananya seislami mungkin, tetap mereka tidak tertarik. Maka dengan kesalahan dakwah ini banyak diantaranya jawara-jawara yang memisahkan diri dari ulama. Jadi yang sekarang menekuni jaipong, pencaksilat, tari-tariannya itu adalah jawara yang bukan ulama. Artinya mereka tidak berpengetahuan agama, hanya bela diri saja. Sementara orang-orang agamawan, kiai dan santri lebih condong kepada tari Yaman itu.
ini juga miris. Karena pada kasus yang kedua, kiai-kiai, santri-santri, ulama-ulama yang sudah terkena budaya Ba'alwi ini, mereka mengalami cultural shock, keterkejutan budaya. Loh, kok budaya ini masuk ke Islam? Kok ini merusak Islam? Kok ada tarian tradisional ini? Kok ini ada mirip Hindu Budanya? Kok ini mirip zaman-zaman kerajaannya dan lain sebagainya? Nah, inilah sebuah fenomena kehancuran budaya Nusantara sebenarnya. Jadi fenomena ini baru dirasakan sekarang. Kapan mereka menanamnya? Mungkin sudah sejak lama, karena buahnya sudah ada sekarang. Makanya Gus Ubad menyebutnya grand plan atau grand design. Kita harus memahami grand plan-nya mereka. Mereka ini punya rencana besar, ada grand plan-nya. Kenapa saya sampaikan yang paling fundamental jati diri bangsa ini adalah ideologi sama kebudayaan. Ingat, mereka grand plan-nya ini selain dia ingin merusak ideologi bangsa ini dalam tradisi kebudayaan, maka banyak. Kenapa para habaib, bahkan sampai muhibin-muhibinnya itu kalau ada orang kita yang sholawatan dengan nada-nada dangdut diprotes, goyang sedikit, wah dangdutan. Padahal kalau kita ungkap, ketika mereka menyanyikan lagu gambus lah contohnya, ada salah satu lagu yang dulu, karena saya juga pemain gambus nih, jangan kira lagu gambus yang dengan bahasa Arab itu adalah sholawat, bukan. Itu adalah lagu-lagu kalau di Indonesia nggak jauh beda seperti lagu pop, lagu-lagu DJ, lagu-lagu dangdut, cuman menggunakan bahasa Arab. Contoh lagu Sa'lulinnas, Sa'lulinnas annak ya habibi katabul maktibul. Nah itu percintaan sebenarnya. Dan kalau kita lihat di majlis-majlis mereka, ketika ada gambus yang seperti itu, ya joget juga mereka. Para habaib juga joget. Kenapa? Mindset orang Indonesia ketika mereka dari golongan para habaib yang joget seperti itu diistilahkan joget Islami. Sementara kita punya tradisi sendiri dikatakan bukan Islami. Padahal sama-sama tradisi. Ini diantaranya. Maka kemarin saya ceritakan, mereka itu gak begitu suka ketika ada budaya-budaya yang menggunakan atribut ciri khas budaya. Gak suka mereka. Karena mereka itu ingin membawa kita semua, khususnya orang Indonesia, cara berpakaiannya harus seperti mereka. Itu yang keliru. Jadi sebuah upaya sistematis untuk menundukkan budaya lokal Nusantara dan menggantikannya dengan budaya Yaman atas nama Islam. Karena yang mereka jual adalah Islam dan dzurriyyah Nabi, sehingga sangat mudah menguasai budaya Nusantara ini. Dan grand design ini atau grand plan ini sudah berlangsung sejak lama, ratusan tahun yang lalu hingga sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seiring dengan polemik nasab ini, inilah kesempatan kita untuk mengangkat kembali budaya-budaya lokal Nusantara. Karena budaya itu bersifat muamalah, bersifat tradisi, bersifat urf, maka selama tidak bertentangan dengan Islam, fine-fine saja, boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. Jadi budaya Yaman, budaya Sunda, budaya Jawa, budaya Minang, budaya Aceh, budaya Madura dan lain sebagainya itu sederajat. Ketika dipakai untuk dakwah, untuk menegakkan syariat Islam, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu bagus-bagus saja, boleh-boleh saja. Tetapi sebagaimana diungkapkan Gus Ubad tadi, mereka sudah mendoktrin kepada masyarakat bahwa yang bukan budaya Yaman, yang tidak berbahasa Arab, yang tidak bernada Arab, itu bukan Islam, itu tertolak. Sehingga misalnya selawatan-selawatan, pengajian-pengajian yang dilanggamkan dengan langgam Jawa, langgam Sunda, langgam Madura, langgam Aceh, atau dengan tari-tariannya yang dari daerah-daerah itu, maka mereka akan menolaknya. Pertama yang menolak dari para habaib, yang kedua yang menolak dari mukibin-mukibinnya yang kiai-kiai dan ustadz-ustadz yang sudah kena tadi. Sehingga mereka ramai-ramai menghujat, ramai-ramai mencap itu sebagai Islam sesat, Islam Nusantara. Na'udzubillahi min dzalik.
Jadi sekarang kita tidak bisa lagi menyanyikan lagu dakwah dengan lagu dangdut. Kecuali Bang Haji Roma Irama. Nah, ini Bang Haji Roma Irama ini pengecualian. Bahwa beliau tetap bisa menyampaikan agama walaupun dengan nada dangdut. Ceramah sambil nyanyi dangdut bisa. Bang Haji sering. Tetapi ada sebagian ulama ketika penceramahnya nyanyi dangdut, ulama dan warga yang dalam tanda kutip dihasutnya itu mengusir penceramah itu. Ada kejadiannya. Itulah cultural shock yang membuat kita miris. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah PR kita bersama. Seiring dengan polemik nasab ini, mari kita angkat budaya Nusantara ini menjadi yang terdepan, menjadi percaya diri dengan budaya sendiri, menjadi tahu bahwa Islam itu bukanlah plak jiplak Yaman itu, tetapi Islam itu adalah nilai dan bisa diejawantahkan atau bisa diterapkan dalam budaya-budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.